Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan memberikan materi tentang gambar atau flowchart yang nanti digunakan di algoritma. Jadi algoritma adalah urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, jadi kata logis di sini ditekankan karena dia bernilai kebenaran yang harus dapat ditentukan benar dan salahnya. Kemudian langkah yang benar akan menghasilkan atau menyelesaikan masalah dengan benar. Sebaliknya langkah yang salah tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi kita yakinkan bahwasanya apa yang kita buat nanti akan menyelesaikan masalah. Kemudian alur pemikiran dapat dituangkan secara tertulis. Jadi cara berpikir dituangkan secara tertulis. Yang ditekankan pertama adalah alur pikiran, sehingga algoritma itu bisa berbeda setiap orangnya. Kemudian tertulis artinya bisa kalimat, bisa gambar, ataupun tabel tertentu. Nah, gambar yang digunakan dalam algoritma antara lain satu yang ada di sini ya, saya tampilkan sambil saya tunjukkan. Di sini namanya shape. Kemudian bagiannya flowchart, ini bagian flowchart. Yang pertama yang kita gunakan adalah ini. Terminator namanya. Nah, terminator gambarnya ini. Nah, terminator di sini fungsinya untuk start ataupun stop, ya, mulai sama selesai. Jadi untuk mengawali maupun menyelesaikan. Jadi kegunaan ini terminator ini untuk berhenti sama. Nah, ini fungsi dan gambar ini. Fungsi gambar ini untuk mulai atau start, start dan mengakhiri atau selesai boleh. Akhir itu berarti selesai atau end gitu ya. Selesai atau end. Nah, contohnya ini saya copy saya letakkan di sini. Ctrl+V, klik kanan, attack gitu. Mulai. Ya. Yang kedua selesai. Ya. Nah, ini
Ada dua hal ini yang digunakan di gambar yang namanya terminator. Yang kedua adalah ini data. Nah, ini namanya data. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data, menampilkan data, atau menampilkan tulisan. Nah, contohnya ngetek, masukkan nilai bilangan. Nah, misalkan masukkan nilai bilangan. Yang kedua, ini berarti mengisi. Sedangkan yang mencetak bil dikali 4. Nah, ini berarti mencetak hasil. Yang ketiga, mencetak tulisan. Ya, ini mencetak teks. Ya. Nah, itu
namanya data. Kalau ini tadi apa? Terminator. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu ini dikatakan prosesnya. Kalau dilihat di sini apa, kita lihat ya. Otak itu apa ya? Proses. Nah, ini proses sama ya, proses. Nah, di sini biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu proses perhitungan. Kemudian yang kedua, menampilkan nilai suatu hasil. Ya, menggambarkan suatu proses perhitungan. Yang kedua, menampilkan nilai suatu hasil. Nah, itu yang dikatakan sebagai proses. Contohnya misalkan seperti ini. Kanan attack misalkan C sama dengan A ditambah B. Nah, ini yang dikatakan sebagai memproses perhitungan. Nah, namanya memproses perhitungan. Memproses perhitungan.
Nah, yang namanya proses perhitungan. Contoh yang kedua, misalkan gaji sama dengan 1 juta. Nah, ini menampilkan hasil proses. Menampilkan hasil proses. Nah, ini contohnya. Ya, jadi ini beberapa contoh gambar flowchart yang nanti pakai. Ada mencetak, ada proses perhitungan, menampilkan. Nah, ini prosesnya. Atau melakukan sesuatu, nah itu namanya proses. Melakukan suatu pekerjaan. Dengan proses. Kemudian gambar yang berikutnya adalah preparation. Nah, ini preparation. Ini pekerjaan persiapan. Nah, persiapan itu berarti menyiapkan yang dibutuhkan. Dalam menyelesaikan masalah. Contoh misalkan. Contoh, saya mau membuat teh itu. Membuat teh. Teh manis. Nah, kira-kira preparasinya apa?
Preparationnya membuat teh. Oh, saya siapkan gelas misalkan. Gelas, koma, air panas, koma, gula, teh. Ya, itu contohnya. Contoh yang kedua, misalkan menghitung luas persegi. Nah, berarti di sini apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu berarti attack itu ya. 1 luas panjang, koma lebar, koma luas. Nah, semua isinya adalah numerik atau angka. Ya, itu namanya preparation. Jadi preparation itu menyiapkan apa yang mau digunakan. Ini contohnya ini. Untuk menyelesaikan masalah itu apa? Nah, ini beberapa contoh. Nah, kalau misalkan ini suatu pekerjaan mengaduk, menggoreng, nah itu namanya pekerjaan. Nanti gambarnya proses. Ini masukkan apa? Nah, ini masuknya di sini semua. Mengisi. Ya. Ya. Demikian beberapa gambar flowchart sebagai perkenalan. Mohon dipahami, mohon dimengerti. Semoga panjenengan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.